Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yasin ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma, dan tidaklah kullun semua makhluk, lamma jami'un ladaina kesemuanya terkumpul di sisi kami Allah, muhdharun didatangkan. Ay wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun. Dan tidaklah semua makhluk terkecuali dihadirkan di sisi kami. Ini cerita tentang mahsyar. Kesemuanya akan dikumpulkan oleh Allah, termasuk i'tiqad yang wajib di'tiqadi di Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang namanya hasyar, semua makhluk, awaluhum wa akhiruhum, insuhum wa jinnuhum, semua dikumpulkan. Itu nanti berkelompok-kelompok di padang mahsyar itu. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu, saya ingat kalau pengajian Thariqah itu beliau sering, hampir nggak pernah itu kalau sedang habis PA tuh, doa bareng-bareng itu munajat tuh, hampir nggak pernah nggak baca itu ayat yang cerita kalau orang-orang ahlu thariqah itu nanti dikumpulkan di kelompok mursyid-mursyidnya. Di kalau Qadiriyah jadi kelompok Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Naqsyabandiyah jadi kelompok Sayyidi Naqsyabandi, Alawiyah jadi kelompok Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya. Makanya thariqah itu berguna fid dunia wal akhirah. Memang ya begitu itu nanti itu. Berkelompok-kelompok memang di mahsyar itu. Ini maksudnya ba'dal umam ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad jadi kelompok Nabi Muhammad, jelas. Umatnya Nabi Isa di kelompok Nabi Isa. Dan nanti di kelompok Nabi Muhammad itu ada kelompok-kelompok lagi gitu. Itu ya, di thariqah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami memanggil manusia melalui pimpinan-pimpinan mereka. Itu termasuk tafsir imamihim adalah mursyid-mursyid thariqah. Itu yang saya sering dengar dulu. Urusan mahsyar lagi itu, kalau ini faedah saya dengar dari Syekhuna Muallim Abdul Mu'id Abbas. Beliau dengar dari satu allamah, kakek beliau apa kakek istrinya gitu, lupa. Nah. Kakek istrinya kayaknya itu, yang di Banyuwangi zaman dulu. Almarhum juga sudah. Tapi bagus itu, faedah dari beliau bagus betul. Nah, itu tadi yang dibahas Syekhuna Imam Habib Abdullah kan orang-orang thariqah. Kalau ini imam-imam mazhab, imam-imam syariat, dan qaul-qaul, pemilik qaul-qaul fikih itu. Jadi beliau punya pendapat, kisah apa namanya saya lupa. Ini udah pernah saya utarakan kok di ta'lim sini, di ta'lim online yang dulu, yang tahun-tahun yang dulu. Beliau bilang ini muradnya, ma huwa ma'na, setiap qaul fuqaha ini itu kalau diamalkan walaupun satu kali
Itu nanti kita masuk di syafaati di sana nanti, di mahsyar itu. Nadkhul fi syafaatihi gitu. Jadi makanya beliau itu punya amalan antik. Ada qaul apapun harus pernah diamalkan walau marrah gitu, meskipun sekali. Supaya masuk di syafaatnya yaumul qiyamah. Ini juga bisa diambil faham kalau ini di kitab ada sih. Di beberapa kitab yang saya baca itu kayak kita pengikut mazhab Syafi'i, ya nadkhul fi syafaatil Imam Syafi'i yaumul qiyamah. Siapa yang mengikuti mazhab Maliki, yadkhul fi syafaatihi yaumul qiyamah wa hakadha. Dan jelas seorang mukmin yang hatinya ada khauf tentang ahwalu yaumil qiyamah, hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat, pasti akan memperbanyak cara-cara untuk masuk fi syafaati ahli syafa'ah yaumil qiyamah. Jelas ba'da dukhulina ke sahibus syafa'ah al-a'zam Sayyidina Maulana Muhammad, atau lebih tepat ke sahibus syafa'ah al-uzma Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Yani in kullu makhluqin yujma'u yawmal qiyamati fi hadratina wa nujazihim ala amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Semua makhluk dikumpulkan pada hari kiamat fi hadratina, di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan jangan dibayangkan Allahnya berdiri di depan kita, tidak. Maknanya ya kita dilihat oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah, didengar oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah, diketahui oleh Allah Ta'ala, yang tidak terikat tempat dan waktu. Wa nujazihim, dan kami Allah akan membalas ala amalihim, atas amal mereka. In khairan fa khairun, apabila amal itu baik, balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, apabila amal itu buruk, maka balasannya juga buruk. Kama qala, sebagaimana bersabda alaihi salam, ma min ahadin, tidak ada satu orang pun illa wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat. Wa laisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjuman, dan tidak ada antara dia dan antara Allah Ta'ala itu penterjemah, maksudnya bicara langsung ya. Ini juga tetap harus difahami bahwa Allah Ta'ala berbicaranya tidak terikat waktu, tidak terikat mubtada khobar, tidak terikat depan belakang. Artinya bagaimana? Kita dibuka hijab, bisa mendengar kalamnya Allah Ta'ala dan memahami kalamnya Allah Ta'ala. Jadi kalau sedang baca keterangan-keterangan gini ini tauhidnya di bawah ya. Jangan sampai terus muncul bayangan-bayangan gitu. Kayak tadi bila antara dia dan Allah tidak ada terjemahan, seolah-olah kita kayak ngobrol sama orang gitu ya. Enggak. Makanya ngaji tauhid itu harus hafal, cuma sedikit kok. Hanya 64 masalah. Hafal, paham, itu dijadikan kayak orang baca kitab itu nahunya enggak hilang gitu. Kadang orang yang dulunya hafal alfiyah, alfiyahnya udah banyak yang lupa. Dulunya hafal jurumiyah, jurumiyahnya banyak yang lupa. Tapi baca kitab tuh nahu enggak bisa ditinggal. Qala Rasulullahi, ya pasti Rasulullah fa'il. Kan dibawa terus nahunya tuh. Mendampingi si orang ketika dia baca kitab. Ya begitu juga kaidah ilmu tauhid. Itu mendampingi kita ketika kita baca kitab tafsir, kitab tasawuf, kitab hadis. Itu fungsinya tauhid itu di situ. Mendampingi kita. Begitu mau ngaco paham kita, seolah-olah Allah di depan kita, diantem sama pemahaman tauhid kita. Mustahil. Tidak mungkin Allah Ta'ala berdiri di depan. Allah itu bukan orang. Laisa kamitslihi syai'un. Dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.